Para jamaah pengaosan rutinan ingkang kula hormati lan rumiyin kita sesarengan muji syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa wonten kesempatan saben menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten mriki majelis dalam rangka nambah-nambahi pados ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadah ingkang kita laksanaken sonten menika dipun catat lan dipun terima kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kapinganipun sholawat wa salam tansah tetep terlimpahaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun niki wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umatipun ingkang badhe nampi syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah hadirin ingkang kula hormati, muga kita awali pengaosan sonten menika kanthi wasilah dhateng para leluhur. Mugi-mugi napa ingkang dados jariyah dhateng Masjid Baitul Salam tiyang-tiyang ingkang sampun ngrumiyin kula panjenengan sedaya anggenipun mendirikan Masjid Baitul Salam dipun terima amal ibadahipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awliyatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jailani qad sallallahu sallallahu wa azwajihi wa awliyatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Maksudnya Allah menghendaki keringanan bagi kaum muslimin, karena itu membolehkan mereka yang kurang sanggup memberi belanja kepada perempuan merdeka untuk menikahi seorang hamba sahaya. Allah memberitahukan pula bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaifan atau dalam keadaan yang apes atau lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karenanya hendaklah kaum muslimin menjaga dirinya agar jangan sampai melakukan pelanggaran seperti berzina dan lain sebagainya. Ini semua dalam rangka membentengi manusia dari pengaruh setan dan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan. Manusia harus menyadari kelemahan dirinya, karena itu perlu membentengi diri dengan iman yang kuat dan perlu mengetahui tuntunan Allah dan cara-cara mengatasi godaan hawa nafsunya. Niki dimaksudkan pun dalam ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong amanu kang padha iman sapa ladina la taqulu aja padha mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarané sira kabeh bil batili kelawan batil, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu dengan jalan yang batil, nyolong, mungkin ngapusi dan lain sebagainya. Itu sedaya adalah perbuatan batil yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ila antakuna kejaba yen to ana sapa sira sapa amwalakum tijaratan iku bondo dagangan antarotin saking rinidan saking ridwan mingkum saking sira kabeh wala taqtulu lan aja padha mateni sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak-awakan sira kabeh. Tidak boleh membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Lembiyen itu wala taqtulu anfusakum niki dengan cara gantung diri utawa pendat. Biasa niki bunuh diri niki bermacam-macam carane. Rono pun enten obat bius, obat apa niku yang membuat orang akhirnya begitu minum obat tersebut minumnya terlalu banyak, akhirnya overdosis dan meninggal dunia. Ini cara-cara bunuh diri. Innallaha satamne Gusti Allah iku kana ana sinten Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh rahiman iku rahiman dan akang akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia yang beriman, niki sing boten beriman boten dipanggil dalam surat niki, hanya orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nggak entuk makan harta bendanya sesamamu, berarti tonggo-tonggone niki dengan jalan yang batil.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nah, yang dihalalkan itu jual beli perdagangan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri atau bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui. Ayat niki melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku. Misalkan gitu dolan berdagang itu dihalalkan, dibenarkan kalian syariat Islam. Lah, perdagangan atau perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka, atas dasar kerelaan bersama. Di podo-podo senenge, podo-podo geleme, podo-podo ridhone, akhirnya terjadi jual beli. Biyen zaman boten enten alat untuk jual beli berupa uang, niku berupa barter, tukar menukar barang. Niku nggih berlaku. Kowe duwe beras sing liyane duwene mung jagung, misalnya pengen masak nasi, akhirnya krono duwe jagung akhirnya dijoli-jolan, namanya barter. Jadi tukar menukar barang. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya pemerintah membuat uang untuk mempermudah jual beli atau tukar menukar barang. Resien zaman cilian kula tasih enten musuh ngoten niku. Pengen es ngoten niku ijolan kali beras utawa gabah. Jadi es itu gabahe sarantan ngoten niku. Es kuncrit ya. Saniki kan mboten enten. Saniki serba uang. Jadi untuk mempermudah jual beli saniki adanya uang. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas. Di antaranya yang pertama adalah agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Hingga nomor 2, hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya niku wajib dikeluarkannya zakat dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Nisab niki batasan untuk mengeluarkan zakat, namanya nisab. Biasanya 1 tahun batasan mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, sekalipun seorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Jadi punya harta banyak, moro-moro enten petugas zakat, terus sampai entuk duit sakmene setiap tahun pendapatnya sekian, kemudian diambil dengan cara paksa tanpa diizinkan oleh yang mempunyai, niku mboten azan. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang disepakati para ulama. Kemudian mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berdagang atau jual beli dengan dasar kerelaan
Jadi mencari harta dengan jalan berniaga atau berjual beli itu diperbolehkan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah, walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, merugikan orang lain itu berarti termasuk bagian dari unsur zalim, merugikan orang lain. Kemudian pokoknya jalan yang batil yang di situ tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, contoh nih, misalkan mencuri, niki mencari harta dengan cara yang tidak benar, mencuri niku boten dibenarkan baik secara negara maupun secara hukum agama, boten angsal. Kemudian contoh yang lain, riba, rentenir, nganakne uang, nyelene duit 1 juta, nyaure kudu 1.500.000. Niki berarti jenenge renten utawa riba, nganakne uang. Kemudian judi niki termasuk barang yang batil, tidak boleh dikerjakan atau dilaksanakan dalam mencari harta benda atau menjadi pekerjaan, penggawean ini kok judi, penggawean ya sing halal. Nah, judi ini bagi orang-orang yang malas, sambung ayam, terus mengundi nasib, totoan, itu termasuk bagian dari judi. Kemudian korupsi. Nah, biasanya korupsi ini bagi tiang-tiang sih teng mriku niku berpotensi untuk melakukan korupsi. Lek petani yo boten saged boten enten napa niku kesempatan untuk korupsi. Nah, korupsi niku biasanya bagi orang-orang yang di situ berkecimpung dengan uang. Ini korupsi. Tukang napa niku pemborong, misalnya pemborong jalan yang seharusnya 1 meter dibuat untuk 2 meter, ini berarti korupsi. Jadi korupsi ini termasuk jalan batil dalam rangka untuk mencari harta. Kemudian menipu saniki niki modusnya macam-macam. Menipu pola meneh saniki entene media sosial, enten HP penipuan. Kula sering ngoten niku. Tangi turu dibel wong tidak dikenal namanya, dibel. Ngomongnya dari PT atau teko ngendi ngoten niku bahwa Anda mendapatkan hadiah dari PT Nopo untuk diambil, tapi syaratnya kudune harus mentransfer uang terlebih dahulu. Dan ini dengan cara penipuan seperti ini, dan banyak yang menjadi korban. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 7 juta. Modusnya macam-macam. Niki saniki kata, ya. Jadi penipuan seperti itu niku pun terkoordinir. Jadi memang tugasnya ngoten niku. Napa malih? Jadi satu kantor niku yang tertangkap niku kan teng 1 villa ngoten, teng 1 ruangan niku kan enten tiyang 7 napa pinten. Jadi masing-masing tiang niku pun ada tugas masing-masing. Ya, semuanya nyekel
laptop teng mriku enten sing bagian ngebel nomor-nomor diacak, nomor tertentu dibel. Mungkin lek sing ngangkat kok wong lanang berarti sing ngomong kon sing wedok. Ngoten trike. Kalau sing ngangkat wedok berarti sing ngomong lanang, berarti lawan jenisnya. Trike ngoten niku. Mari ngono dibel diangkat wis bagian ngomong. Nanti bagian sing anu iki senten dhewe. Jadi pun kerjasama untuk satu ruangan itu ada beberapa orang. Enten sing ngecek rekening, bagian rekening ngoten niku. Jadi sing ngopel niki ngomong lek entuk hadiah dikon transfer sih. Begitu sampean buka nomor rekening wis langsung mriko langsung cekatan. Nomor rekeningnya dituduhne baru dicek wah enek duite langsung iso dijiko aprisis 14. Dan ini modus-modus penipuan. Kemudian cara batil yang lain ya menika berbuat curang. Curang misalnya pedagang nimbang waya timbangane sekilo dikelongi jadi sekilo kurang. Carane yus bermacam-macam. Timbangannya ditambahi misalnya watu atau nopo ngoten kersane bobote sami. Lah niki cara-cara yang tidak dibenarkan oleh baik negara ataupun secara Islam atau Islam. Kemudian cara batin yang lain suap, sogok menyogok, menyuap, wis sampean tak kei duit tapi kudu nyoblos iki rusak rame-rame. Ini berarti dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, menyuap orang, baik yang disuap atau yang menyuap niki sami-sami dosa dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Jadi ayat niki memberitahukan kepada para kaum muslimin yang sing beriman selain iku wau sing teng inggil niku adalah untuk tidak melakukan bunuh diri. Ya. Bunuh diri menurut bunyi ayat yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Wong membunuh diri sendiri mawon boten angsal oleh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Sami mateni wong berarti padha karo membunuh diri sendiri. Sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum qisas. Hukum qisas niku hukum Islam. Kula mateni wong berarti kula ya harus mati. Nah, jadi setiap orang yang membunuh orang lain maka sejatinya dia akan membunuh dirinya sendiri. Niki menurut hukum qisas. Jadi mateni wong ya kudu mati. Nah, dilarang membunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa. Wis stres, mungkin utang, akhirnya mboten enten titik temu, muarek gantung diri. Nah, ini berarti tiang yang berputus asa. Dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongannya Allah. Rahmat dan pertolongannya Allah. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Itu adalah karena kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia maupun di
Jadi peringatan Gusti Allah niki dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tiang-tiang sing beriman iki bener-bener selamat teng dunya yo selamat teng akhirate. Niki bismillahirrahmanirrahim. Jadi innallaha kana bikum rahiman. Sak temene Gusti Allah iku mempunyai sifat yang welas asih, kasih sayang kepada hamba-hambanya, termasuk kula panjenengan sedaya niki. Niki penjelasan saking ayat 28 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun in tajtanibu lamun padha nyegah sira kabeh kabaira ing gedhe-gedhene barang tunhauna kang den cegah sira kabeh anhu saking eman nukafir mongko nglebur ingsun ankum saking sira kabeh sayiatikum ing pira-pira ala sira kabeh wa nudkhilkum lan bakal nglebokake ingsun ing sira kabeh mudkhalan kelawan nglebokaken temenan kariman kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya berbuat demikian ini berbuat yang batil dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Niki Allah Subhanahu wa taala sing badhe nglebokaken tenggene neraka. Akan saya masukkan ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Enggak ada jalan sulit bagi Allah niku mboten enten. Niki ayat ini memberikan peringatan kepada orang yang melanggar hak orang lain dan menganiayanya dengan memasukkannya ke dalam neraka, ke dalam api neraka. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah karena tidak ada sesuatu yang dapat membantah, merintangi atau menghalang-halanginya. Niki apa jare Gusti Allah kon dilebokne ya dilebokne. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wala tatamanu lan ojo padha arep-arep sira kabeh maing barang fadola kang utamaake sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man ba'dukum ing setengah sira kabeh ala batin ing atase setengah liri jali iku keduwene pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mimma saking barang iktasab kang padha nyambut gawe sira sapa rajul walinisa ilan iku keduwene pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang iktisabna kang nglakoni sapa nisa was'alu lan nyuwuna sira kabeh Allah ing Gusti Allah min fadli saking kanugrahane Allah. Innallaha satamane Gusti Allah iku kana ana sinten Allah bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji iku aliman dat kang mirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun jika kamu menjauhi dari Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga-moga selamat buat enten apa
dipun selamat boten enten napa-napa. Wis. Dilanjutkan malih. Wis mugi selamat boten enten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun ayat niki, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah teng ayat niki meminta agar orang yang beriman menjauhi dan meninggalkan semua pekerjaan yang berakibat dosa besar. Meninggalkan semua dosa besar itu bukan saja sekedar menghindarkan diri dari siksanya, tetapi juga merupakan suatu amal kebajikan yang dapat menghapuskan dosa kecil yang telah diperbuat. Tindakan meninggalkan dosa besar bukanlah masalah yang ringan dan sederhana. Memang wajar. Ninggalne dosa besar itu wajar dan tidak mudah. Seseorang yang mampu menahan diri dari perbuatan dosa besar pada saat ada peluangnya, berarti ia memiliki kadar keimanan yang teguh sekaligus kesabaran yang kukuh. Ini contohnya, wis tang mriku niku ditawani duit katakan 100 juta, wis pokoknya kon tanda tangan tok, ora usah megawe tahun-tahunan, kowe tanda tangan tok, mari ngono itu duit 100 juta. Lah lek wong iki kepencut, kepencut padahal akibatnya nantinya merugikan kepada masyarakat banyak. Jadi tapi tidak diperdulikan, pokoknya kepencut kalian duit 100 juta, gak memperdulikan nasibnya rakyatnya dan lain sebagainya, atau bahkan keluarganya. Wis tanda tangani diterima duitnya, berarti orang tersebut misalkan boten saged menahan dirinya, dia akan masuk ke dalam dosa yang besar. Tapi ketika orang itu tidak mau menandatangani karena mementingkan nasib rakyatnya, misalkan resiko yang nanti akan diterimanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka orang tersebut memiliki kadar keimanan yang kuat, bahkan teguh sekaligus sabar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang seperti ini dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga kalau dia itu adalah mampu mengendalikan nafsunya, memiliki kadar keimanan yang kuat. Mengenai apa yang dianggap sebagai dosa besar, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda karena adanya beberapa hadis, sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, ijtanibu sa'a mubiqati qala wa mahiya ya Rasulullah, qala asyirku billahi faqatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa sihru wa akula
malil yatimi wa kulu riba wa tawali yaumal zahafi wa qaddafu musonatil mu'minati al-afilati. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Artosipun jauhilah 7 macam perbuatan yang membahayakan. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Niki 7 macam perbuatan yang membahayakan. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah, menduakan Gusti Allah. Yang kedua, membunuh diri seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Yang ketiga, sihir, tenun atau santet, nyantet wong. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Yang kelima adalah memakan riba. Yang keenam, lari dari medan peperangan pada waktu pertempuran. Yang kedelapan, ketujuh, membunuh berzina terhadap perempuan-perempuan mukmin yang terhormat. Niki hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking Abu Hurairah. Terus kemudian ala ana biukum bi akbaril kabaira qulna bala ya Rasulullah qala syirku billahi wa uququl walidaini wa kana muttaqian fajalasa wa qala ala wa qaulul zuri wa syahadatun zuri famazalu yukariruha hatta kulna lailatun sakat. Niki Kanjeng Nabi dawuh malih, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab, mau ya Rasulullah. Niki para sahabat ditangleti kalian Kanjeng Nabi. Jawabannya sahabat, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, yang pertama, niki yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah, menduakan Gusti Allah, ya, mempersekutukan Gusti Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, ketika itu Rasulullah sedang bertelekan, lagi santai, kemudian beliau duduk lalu berkata, ketahuilah juga berkata bohong, nah, termasuk goroh. Niki yang nomor 3, berbohong. Dan keempat adalah saksi palsu. Saksi palsu dengan jadi saksi, misalkan ada persidangan tapi memberikan persaksiannya itu adalah palsu, ngapusi, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya saksi palsu. Kemudian beliau senantiasa mengulang-ulang perkataannya itu sehingga kami mengatakan kiranya Rasulullah SAW diam. Jadi ini riwayat Al-Imam Bukhari lan Imam Muslim saking Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Abbas waktu ditanya apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 macam saja, apa dosa-dosa sing gedhe niku namung 7 tok? Beliau menjawab dengan ringkas, hampir 70 macam banyaknya. Bila dosa-dosa kecil terus-menerus dikerjakan, dia akan menjadi dosa besar, dan dosa-dosa besar akan hapus bila yang mengerjakannya bertobat dan meminta ampun. Jadi nggak ada dosa besar, ya. Kalau dosa-dosa kecil itu dihapus dengan istighfar. Jadi begitu ada dosa kecil segera dihapus dengan
istighfar. Tapi lek masuk cilik, lek semakin bertumpuk akhirnya menjadi dosa besar. Nah, dosa besar akan dihapus bila orang yang mengerjakannya itu bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Artinya tidak melakukan dosa lagi. Menurut keterangan Al-Barizi yang dinukil oleh Al-Alusi, dia mengatakan bahwa dosa besar itu ialah setiap dosa yang disertai dengan ancaman hukuman had atau hukuman siksa di dunia, atau disertai dengan laknat yang dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran atau hadis. Demikian pengertian tentang dosa-dosa besar dan macamnya. Selain dari itu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dalam ayat ini Allah menjanjikan kelak akan memberikan tempat yang mulia, yaitu surga bagi orang-orang yang menjauhi atau mau meninggalkan dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Niki bagi orang yang mau. Niki pun diperingatake kalian Gusti Allah. Jadi hakikate manusia itu melakukan pelanggaran teng dunya niku padahal pun diperingatne Gusti Allah kok boten purun ngedoi atau menjauhi atau meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka besok balasannya adalah neraka. Yes, tergantung kula panjenengan sedaya manut napa mboten. Lek manut selamat insyaallah, lek mboten manut nggih mboten selamat dan resikonya ditanggung sendiri. Sing penting Gusti Allah iki sekelas AC wis dikei weruh. Berupa napa? Ya Al-Qur'an iki sebagai pedoman hidup kula panjenengan sedaya. Jadi pokoknya urip nang dunya iki pokoke gawe apik ngoten mawon. Gawe apik niku mesti selamat teng dunya, luwih selamat teng akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun Bismillahirrahmanirrahim. Likuli wala tatamannu lan ojo padha arep-arep sira kabeh maing barang fadola ing utamane Allah umpama iki. Ayat selajengipun walikuli ja'alna lan saben-saben kang lanang lan wadon ja'alna andhateake ingsun mawaliya ing pira-pira asobah lan waris. Asobah niki sisa hasil warisan. Jadi masih ada sisa itu namanya asobah. Mimma saking barang karo kakang ninggal sapa walidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat waladina lan wong-wong akota kang akot aimanukum apa aimanukum pira-pira sumpah sira kabeh fa'atahum mongko kasihani sira kabeh ing aladina nasibahum ing bagiane aladina innallaha satamene Gusti Allah iku kana ana sinten Gusti Allah ala ya ing atase ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara syahidan iku syahidun nekseni. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya.
Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris, baik ibu, bapak dan karib kerabat, sedulur-sedulure, maupun orang-orang yang terkait dengan sumpah setia harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus disebutkan di sini, antara lain yang pertama adalah kata mawaliya yang diterjemahkan dengan ahli waris. Mawaliya niki wau ing pira-pira asobah lan waris adalah bentuk jamak dari maula yang mengandung banyak arti. Antaranya artinya nomor satu, tuan yang memerdekakan hamba saya atau budak. Yang kedua, hamba saya yang dimerdekakan. Yang ketiga, ahli waris, asobah atau bukan. Dua, asobah ialah ahli waris yang berhak menerima sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai bagian tertentu, atau berhak menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang lain. Yang paling tepat maksud dari kata mawaliya dalam ayat niki adalah ahli waris asobah. Sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi, al-hiqul mawaidu bi ahliha fama baqiya fahuwa liula rajulin dzakarin. Berikanlah harta warisan itu kepada masing-masing yang berhak, adapun sisanya berikan kepada laki-laki karib kerabat yang dekat di sedulur-sedulure. Nah, niki riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Jadi niki penjelasan dari ayat walikul ja'alna mawaliya, itu ayat 33. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun tebyaken saking dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, sehingga mangke tembung-tembungipun anggenipun wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, angsal magfirah, angsal pitulungan saking Gusti Allah, lan saged husnul khotimah. Amin.